menambahkan bahwa selain usia minimal 50 tahun juga dapat dipertimbangkan pengalaman sebagai mantan pimpinan KPK. Kerugian pemohon timbul karena adanya jeda 1 tahun selama masa jabatan berakhir, di mana pemohon belum berusia 50 tahun dan kehilangan kesempatan mendaftar kembali. Padahal sebelumnya pemohon sudah memenuhi syarat dan berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, pasal 29 huruf E sebaiknya dimaknai bahwa pengalaman sebagai mantan pimpinan juga dapat menjadi dasar memenuhi syarat usia, agar hak pemohon tidak dirugikan dan memiliki legal standing berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, permohonan ini bertujuan agar incumbent dapat mendaftar kembali. Saya kira itu saja dari saya. Bagaimana? Bisa diterima? Ada tambahan? Baik, terima kasih Yang Mulia atas masukan dan juga sarannya. Selanjutnya akan kami elaborasi dan juga perhatikan dalam persidangan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk persidangan kali ini telah selesai, dan untuk perbaikan permohonannya nanti saudara dapat serahkan atau sampaikan paling lambat pada hari Rabu 14 Desember tahun 2022 pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, cukup ya? Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Selanjutnya, sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 2 siang lebih 18 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Sidang lanjutan perkara permohonan PU dengan nomor register perkara 112/PU-20/2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pihak pemohon hari ini dihadiri oleh siapa? Baik Yang Mulia, pemohon yakni Bapak Dr. Muhammad Hasan Fadila SIH secara langsung didampingi oleh kami selaku kuasa hukumnya. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Widya Aurora Wibowo SIH, di sebelah kiri saya Bapak Maulana Bibi Yaya SIH, dan saya sendiri Dimas Mardika SIH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, jadi Mahkamah sudah menerima dan mempelajari naskah perbaikan dari pihak pemohon sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, untuk menegaskan kembali supaya persidangan ini menjadi jelas tentang atau berkaitan dengan permohonan ini, maka pihak pemohon silahkan nanti sampaikan bagian mana saja dari permohonan yang sudah diperbaiki. Untuk bagian yang tidak diperbaiki nanti tidak perlu dibacakan dan dianggap sudah dibacakan pada persidangan yang lalu. Silahkan kuasa pemohon, sampaikan poin-poinnya saja. Baik Yang Mulia, kami melakukan beberapa perbaikan dan perubahan dan juga ada penambahan objek pengujian. Beberapa perubahan pada objek permohonan kami tambahkan pasal 34. Kemudian di bagian legal standing di kerugian konstitusional kami bagi menjadi 3 poin. Kemudian di alasan permohonan, karena objek permohonannya kami tambah menjadi pasal 34, kami bagi menjadi 2 juta. Kemudian kami masukkan perbandingan dengan perkara terdahulu, kemudian ke petitum. Permohonan pengujian secara material dan atau judicial review pasal 2 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pasal 28 di ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 28 di ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan, mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Kemudian ke objek permohonan, pemohon hari ini mengajukan permohonan pengujian judicial review terhadap norma pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cukup Yang Mulia. Baik, kalau begitu sekarang petitumnya silakan dibacakan seluruhnya. Baik, izin Yang Mulia. Berdasarkan uraian alasan hukum dan bukti yang telah disampaikan, pemohon pada Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally constitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan.
Ketiga, menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally constitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. 4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum pemohon. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Yang cukup Yang Mulia. Baik, Mahkamah sudah menerima bukti tertulis dari para pemohon yang telah diajukan dengan diberi tanda P1 sampai dengan P9, betul? Betul Yang Mulia. Betul ya? Kalau begitu sudah dicek dan diverifikasi sudah valid semua, maka disahkan bukti P1 sampai dengan P9. Baik, Yang Mulia Prof. Anindya ada. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel dan Pimpinan Sidang Prof. Dr. Fioren, serta Yang Mulia Prof. Dr. Alfonda, Saudara pemohon Bapak Dimas, Ibu Vidya dan Bapak Habibi. Saya mencatat bahwa telah terdapat perbaikan dalam permohonan. Sebagaimana telah disampaikan pada sidang pendahuluan sebelumnya di halaman 17/16 disebutkan bahwa perubahan batas usia dari 40 menjadi 50 tahun merupakan open legal policy. Namun, pemohon berpendapat bahwa kebijakan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional sehingga disimpulkan norma aqua bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, konstruksi berpikir pemohon sudah jelas, yakni bahwa meskipun norma tersebut merupakan open legal policy, namun karena menimbulkan kerugian konstitusional, jadi bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, terdapat tambahan dalam petitum yang sebelumnya tidak ada, yaitu mengenai perubahan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini telah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Fioren dan akan menjadi catatan untuk dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. Saya juga menyampaikan kembali bahwa sebelumnya telah diminta perbandingan mengenai lembaga anti korupsi di luar negeri seperti di Hong Kong dan Malaysia mengenai batas usia pimpinan lembaga. Namun hal tersebut belum tercantum dalam permohonan. Dengan demikian, referensi tersebut akan jadi bahan yang akan ditelusuri lebih lanjut oleh majelis. Saya kira cukup demikian Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Anindya. Yang Mulia Bapak Prof. Alfonda ada? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, kalau cukup. Sekali lagi pemohon, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira persidangan perbaikan ini sudah cukup. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Persidangan kali ini telah selesai. Agenda selanjutnya mendengarkan keterangan DPR pada hari Selasa 7 Februari tahun 2023 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Demikian adalah sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan. Selanjutnya, sidang ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan pemerintah pada tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 11 siang lebih 13 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis bisa duduk. Majelis Hakim bisa duduk. Baik, selamat siang para pihak. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Anantio Digoharyo SHLM selaku Hakim Ketua. Di meja hakim ada Profesor Dr. Fioren Aminata SHMH, Profesor Dr. Alfonda Leon Henry SHMH, Profesor Dr. Anindya Sukma Ayu SHMH, Profesor Dr. Syula Olga Al-Syadida SHLM, Profesor Dr. Muhammad Tiba Maulana SHMH, dan Profesor Dr. Dawes Kar Ayu Panjalu SHMH yang kesemuanya sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Sustrianto Aditana selaku panitia pengadil. Para hadirin sudah siap? Baik, kalau begitu sidang lanjutan perkara nomor 112/PU strip 20/2022 dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Silakan para pihak, siapa saja yang hadir dalam persidangan hari ini, silakan pemohon terlebih dahulu. Baik yang mulia, pemohon kali ini dihadiri oleh kuasa hukum pemohon. Perkenalkan di sebelah kanan saya Ibu Vidya Aurora Wibowo SHMH, di sebelah kiri saya Bapak Maulana Habibiyah SHMH, dan saya sendiri Dimas Mardika SHLRM. Terima kasih yang mulia. Baik. Selanjutnya dari pihak DPR, betul dihadiri oleh Bapak Ryan Aldi dan Bapak Fred Ramzi ya? Baik, kalau begitu kita bisa langsung mendengar keterangan dari DPR. Dan yang terhormat Bapak Ryan Aldi Alfian dan Bapak Fahid Ramzi dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan keterangan di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Saya akan membacakan keterangan DPR atas permohonan ujian material Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pokok perkara nomor 111 dari PU 2022. Yang terhormat, yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR nomor 40 PM 2021 sampai 2022, pimpinan DPR ini menugaskan saya sendiri Ryan Alfian dengan rekan saya Bapak Fahid Ramzi sebagai perwakilan DPR untuk menyampaikan keterangan pada persidangan hari ini. Pemohon memohon bahwa pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua bertentangan dengan pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 24 I ayat 2 mohon dapat dibacakan yang mulia. Pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan AKO yang pada dirinya beberapa poin A, B mohon dapat dibacakan yang mulia. Pemohon dalam petitum yang memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut mohon dapat dibacakan yang mulia. Dalam keterangan DPR RI, pada kedudukan hukum pemohon, DPR RI berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi syarat untuk melakukan pengujian material karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim dalam hal ini. Pada pandangan umum, DPR RI pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mohon yang dibacakan yang mulia terkait masa jabatan, DPR RI menganggap bahwa batas usia untuk menjadi